Bu, Saya kan mulai kuliah jam 4. Assalamualaikum Pak Bibi. Waalaikumsalam Bu Lina. Kita mulai Lina. sekarang Pak. Oke, saya yang jadi coach ini. Ya, ya. Bu Lina Bapak jadi yang coach coach ya. Ya, baik. Oke, siap. Saya mulai nih Bu ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Assalamualaikum. Bu Lina apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Pak Habib. Alhamdulillah sehat. Pak Habib sehat? Alhamdulillah sehat Bu Lina. Oh iya nih, Bu Lina kok kelihatannya agak kurang semangat ya? Ada apa nih? Kok bisa kurang semangat nih terlihatnya nih? Iya Pak, gini Pak. Tadi pagi saya kan ngajar jam pertama di kelas 9B Pak. Pas saya masuk kelas ternyata kelasnya kotor sekali. Banyak sampah, kemudian berantakan. Jadi saya ngerasa agak kesel gitu Pak. Oh, jadi Bu Lina sekarang lagi kesel nih sama muridnya gitu ya, karena kelasnya kotor. Iya betul Pak, jadi saya agak kurang semangat nih ngajarnya karena kelasnya bikin gak nyaman gitu Pak. Nah, kan ini kelasnya nggak nyaman nih ya. Bu Lina maunya memang kelas seperti apa nih ketika mengajar nih, coba? Saya sih maunya kelas itu bersih ya Pak, bersih, kemudian rapi, ya wangi lah biar murid-murid ketika belajar itu nyaman gitu. Jadi ketika menerima materi dari saya bisa tersampaikan dengan baik. Maunya sih seperti itu Pak. Oh, seperti itu. Nah, apa nih kira-kira yang bisa Ibu Lina lakukan untuk membuat kelasnya bersih dan nyaman sehingga pembelajarannya pun menjadi lebih nyaman lagi? Kira-kira apa Bu? Nah, itu Pak, sebenarnya yang saya pikirin dari tadi apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan untuk membuat kelas bersih dan nyaman itu gimana gitu. Saya lagi mikir Pak ini dari tadi gitu. Kalau dari pengamatan Bu Lina sendiri, bagaimana tuh caranya supaya kelasnya bisa bersih, nyaman? Kan Bu Lina juga kan tidak hanya mengajar di satu kelas, jadi kan kelas-kelas yang lain juga bisa tuh ya. Dan contoh, ini dari pengamatan Bu Lina ini seperti apa tuh Pak, supaya kelasnya bisa bersih dan nyaman? Ya, saya kan ngajar di beberapa kelas ya Pak ya. Kalau kelas lain yang saya ajar itu kan kelasnya bersih tuh Pak, rapi, wangi. Kelihatannya murid-muridnya itu aktif gitu untuk melaksanakan tugas piket. Jadi mungkin nanti saya mau apa ya kerjasama sama wali kelas deh kayaknya. Supaya wali kelas dan saya itu menggerakkan siswa untuk melaksanakan tugas piketnya itu sesuai dengan jadwal. Karena setelah saya tanya ke murid itu, mereka itu piket itu dilakukan itu pagi hari Pak. Kalau pagi hari kan sepertinya kurang efektif ya Pak ya. Karena kan kadang ada murid yang datang terlambat, jadi kan mereka nggak piket tuh, yang ada kelas jadi kotor. Jadi maunya saya mereka itu piketnya sepulang sekolah gitu Pak, pulang sekolah piket. Jadi besok pagi sudah siap untuk belajar dengan keadaan kelas yang bersih dan nyaman. Maunya sih seperti itu Pak. Kira-kira kapan nih Bu ini bisa dilaksanakan rencana Bu Lina? Untuk kerjasama tadi ya, seperti yang Bu Lina utarakan dengan wali kelas, supaya siswa melaksanakan tugas piketnya juga sesuai jadwal. Ini kira-kira kapan ini Bu, Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu Lina tersebut? Maunya saya sih insya Allah secepatnya ya Pak ya. Karena kan sampah itu jika dibiarkan akan menjadi penyakit juga.
dan juga kelas juga terasa tidak nyaman dan tidak indah kalau banyak sampah. Sepertinya insya Allah besok nanti saya akan coba langsung ngobrol sama wali kelas dan juga anak-anak nih supaya piket itu berjalan sesuai dengan jadwalnya. Jadi secepatnya deh Pak. Oke deh Bu Lina, ini kan menarik nih ya obrolan kita ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari obrolan yang kita lakukan barusan, ini Bu Lina, apa yang Bu Lina dapatkan nih dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah ya, bersyukur ketemu Pak Habibie nih. Jadi saya bisa kucing bareng nih. Jadi awalnya tadi tuh sebelum kita ngobrol, saya ngerasa kesel dan bingung dengan kelas yang kotor itu harus seperti apa. Ternyata setelah kita ngobrol bareng, saya sudah mulai tahu nih apa yang harus saya lakukan ke depannya supaya kelas itu bisa menjadi bersih, nyaman, rapi. Jadi anak-anak juga bisa fokus belajar. Jadi banyak deh manfaat obrolan kita hari ini, Pak. Oke deh Bu Lina, sepertinya obrolan kita cukup menarik ya. Obrolan kita cukupkan sampai sini ya Bu ya. Ini saya juga ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Nanti kita lanjut lagi minggu depan deh ya. Saya pengen tahu nih hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan ada perubahan ya Bu. Oke, siap Pak Habibie. Makasih banyak ya sudah mau mendengarkan curhatan saya siang hari ini. Ya, Ibu sama-sama kita saling mengingatkan ya Bu ya. Oke, saya pamit ya Pak Bu. Habibie. Assalamualaikum. Ya, mangga Pak Habibie. Waalaikumsalam. Baik, saya mulai merefleksi kegiatan kita ya Pak. Oke Bu, siap. Ya, Bapak sebagai coach saya dan saya sebagai coachnya tadi. Menurut saya alhamdulillah kegiatan coaching kita tadi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sudah menggunakan tahapan Tirta ya Pak ya. Tujuannya tadi sudah terlihat, kemudian identifikasinya juga sudah, rencana aksinya juga sudah ada tadi, dan tanggung jawabnya juga sudah disampaikan tadi sama Pak Habibie. Kemudian dari pertanyaan 5 pertanyaan tadi pun yang di awal, apa yang sudah berjalan baik ketika kita melakukan coaching? Menurut saya tadi kita sudah melakukan komunikasi dengan baik ya Pak ya, dengan aktif juga. Kemudian Bapak juga sudah fokus dengan apa yang saya tanyakan dan sudah bisa menjawab dengan baik. Itu yang sudah berjalan baik. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan gitu ya. Ya. Halo Bu. Halo Bu Lina. Bapak sudah jelas ya? Sudah lagi normal lagi nih, sudah normal lagi. Bangga Bu. Ya. Iya betul. Apa yang harus diperbaiki tadi ketika Pak Habibie meng-coach saya? Mungkin karena kita daring, salah satu kendalanya mungkin sinyal ya. Kalau di saya sinyalnya agak kurang maksimal, jadi agak terputus-putus. Kemudian sejauh ini sudah bagus ya Pak Habibie memberikan pertanyaan-pertanyaan ke saya juga sudah bagus. Insya Allah nanti bisa dikembangkan lagi gitu ke depannya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh?
Nah, alhamdulillah kita tadi ketika coaching sudah melakukan kehadiran penuh ya. Bapak sudah Insya fokus Allah. dengan saya pun sebaliknya sudah fokus dengan Bapak. Jadi kita sudah konsentrasi ya untuk menghadirkan kita berada di ruangan virtual ini. Kita fokus dan juga konsentrasi dengan permasalahan yang sedang kita hadapi ya. Jadi kayaknya fokus gitu, makanya kita bisa melakukan kehadiran penuh di sesi ini. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang harus diperbaiki mungkin ini ya, meningkatkan lagi keterampilan coaching saya atau coachingnya Bapak gitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dengan menggali lagi solusi apa yang solusi apa yang akan nanti diberikan. Mungkin itu ya Pak ya untuk refleksi yang 4 pertanyaan. Dan pertanyaan yang kelima itu, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Kalau saya pribadi perasaannya tadi senang sekali karena memang saya menemukan partner ngobrol yang bisa membantu saya menemukan permasalahan yang saya hadapi. Kemudian obrolan kita pun santai tapi serius gitu, tidak terlalu tegang tapi mendapatkan hasil yang saya inginkan. Jadi kegiatan coaching hari ini saya merasa tenang. Mungkin itu Pak refleksi dari saya. Sekarang saya kembalikan lagi kepada Pak Habibie. Terima kasih refleksinya Bu Lina itu ya. Tadi kan Bu Lina itu bertindak merefleksi saya sebagai coach ya, gitu ya? Ya betul, sebagai coach. Oke, sekarang ini saya mau merefleksi Bu Lina yang bertindak sebagai coach. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan refleksi diri latihan coaching. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Itu sama seperti Bu Lina. Ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Ya, mulai dari pembukaan kita mengucapkan salam, memastikan bahwa kita ini berada dalam posisi nyaman gitu ya untuk berdiskusi seperti itu Ibu.